Oke, jumpa lagi dengan Pak Tejo. Kali ini saya akan menjelaskan pengenalan mapel bahasa Jawa kelas 7. Tentunya ini untuk murid baru SMP IT Mutiara Insan Sukoharjo. Untuk kali ini saya akan menggunakan bahasa campuran, entah itu Indonesia ataupun Jawa, supaya mudah dipahami dulu. Oke, saya mulai. Saya ganti dulu dengan pena. Oke, mapel bahasa Jawa kelas 7 seperti ini. Bahkan yang saya buat di kala PJJ ini, yaitu pembelajaran jarak jauh, ada 6 hal pokok yang perlu dipahami. Yang pertama yaitu pitepangan atau perkenalan dulu, karena ini memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Yang kedua yaitu tentunya paugeran atau aturan pembelajaran dalam bahasa Jawa. Kemudian materi. Yang keempat, media pasinaon atau media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya tugas dan ulangan. Yang terakhir tentunya pambiji atau penilaian. Nah, itu adalah peta konsep bahasa Jawa yang saya buat. Nah, memasuki nomor 1 yaitu pitepangan atau perkenalan dulu. Siapa toh guru bahasa Jawanya? Nah, ini sudah ada namanya. Nama saya adalah Ari Tejo Yulianto. Nah, di bagian ini sudah terpampang dengan jelas bahwa saya mengampu bahasa Jawa di kelas 7 sampai 9. Kemudian di sini di bagian ini saya juga diberi amanah untuk mengampu prakarya di kelas 7 dan 9. Ini memang tantangan buat saya, atau ya untuk bahan belajar. Kemudian rumah saya ada di sini, Tawangsari, Sukoharjo. Hobi tentunya membaca. Tentu membaca dalam hal umum, bisa aja baca koran, mungkin malah status WA ya, atau yang lainnya. Intinya membaca. Nah, yang nomor 2 yaitu paugeran atau aturan selama pembelajaran. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi guru ke murid itu saya pakai ngoko atau kromo untuk sebagai contoh. Nah, kemudian murid ke guru itu minimal kromo atau lebih bagus kromo alus untuk latihan. Nanti bisa biar tahu perbedaannya penggunaan unggah-ungguh ini. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu dalam pembelajaran tentu harus butuh niat yang kuat. Niat sek tenanan anggone sinau.
diniatkan untuk menuntut ilmu. Selain dapat ilmu, semoga juga dapat berpahala. Nah, yang bagian ini juga penting, yaitu harus sopan, entah itu ketika berbicara, ngomong, dan nulis. Walaupun itu nulis di sosmed, di WA, sedang bertanya atau ngechat WA, bertanya. Di dunia nyata maupun di dunia maya, kalian harus tetap menjaga kesopanan, menjaga tata krama, menjaga unggah-ungguh. Kemudian ke presensi, karena kita sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, tentu presensinya menggunakan dua ini untuk sementara, yaitu Google Meet atau Google Classroom. Nah, apakah akan selalu seperti ini? Tidak harus juga, nanti tergantung gurunya atau sesuai sikon yang memungkinkan. Nah, dari poin A tadi, yang kemudian ada sangkut pautnya dengan ini. Lho Pak, aku gak mudeng basa Jawa babar blas Pak, piye yen ngono? Nah, tidak apa-apa, namanya juga belajar. Maka tentu harus sabar dalam menuntut ilmu. Sinau alon-alon, waton kelakon. Artinya apa? Belajar pelan-pelan, yang penting tercapai kesampaian sedikit demi sedikit, istiqomah, jangan malah mundur alon-alon. Oke, untuk yang ketiga, yaitu materi semester 1 di kelas 7. Saya ganti dulu. Oke, materinya yaitu pertama, teks narasi, kedatian alam. Apa itu teks narasi? Nantilah saat pelajaran. Kemudian serat ulang reh, tentunya tembang mocopat, pupuh pangkur. Kemudian cerita rakyat. Terus selanjutnya cerita pengalaman. Tentu kalian punya pengalaman masing-masing yang unik. Nah, yang terakhir aksara Jawa. Nah, apakah atau media apa untuk pembelajaran jarak jauh ini, atau media pasinaon? Media utamanya tentu Google Classroom ya, karena memang sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, pakai Google Classroom. Kemudian media alternatifnya atau cara lain, Google Meet, kemudian YouTube atau akun channel pribadi Pak Tejo, yaitu ini. Wah, sedikit sekali subscribernya, tidak masalah. Nanti boleh di subscribe, boleh tidak pun nggak apa-apa, di like boleh, dislike pun nggak masalah, bebas saja. Kemudian WA Group, ini adalah beberapa media pasinaon kita. Nah, memasuki nomor 5, yaitu tugas dan ulangan. Tugas tentunya adalah tugas daring, minimal ada aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk ulangan minimal 2 kali. Tentu kalian harus mengeceknya di Google Classroom. Harap yang belum join segera join dengan nama akun yang sesuai namanya, jangan nama yang aneh-aneh. Nah, kalau masih bingung, kalian bisa konsultasi online atau tanya ke nomor WA Pak Tejo juga boleh.
Nah, nomor 6, pambiji atau penilaian. Penilaiannya tentu ada tugas, ulangan. Nah, ini yang tidak kalah penting, sikap. Ini juga menjadi pertimbangan saya untuk menilai. Nah, ini nanti bagaimana, ini kewenangan guru masing-masing. Tentu sikap ini nanti melebur di tugas atau di keterampilan, bisa dalam wujud presensi atau kesopanan atau keaktifan. Tentunya sikap ini bisa memperbaiki tugas-tugas yang kurang baik. Nilai sikap ini. Kemudian presensi ini juga wajib karena sebagai pengganti kehadiran fisik di sekolah. Nah, murid-murid atau adik-adik sekalian, kita sedang dilanda musibah pandemi atau bahasa Jawanya pagebluk. Oleh karenanya, teruslah memanjatkan doa ini sebagai salah satu ikhtiar kita agar terhindar dari penyakit atau virus. Kemudian dipanjatkan saja, didoakan agar situasi ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan normal lagi. Oke, sekian penjelasan singkat tentang pengenalan bahasa Jawa untuk kelas 7. Jika masih bingung, bisa tanya-tanya di kolom komentar atau chat langsung ke Pak Tejo. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.